Nama saya Luleni Fitriani SPDGR. Saat ini saya sebagai guru pada SMA Negeri 1 Kahongalodu, salah satunya SMA di Kabupaten Sumba Timur, NTT. Saya akan menyampaikan tanggapan kritis tentang intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Pendidikan dan pengajaran tidak asing lagi kita dengarkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah. Pendidikan dan pengajaran tidak dapat dipisahkan dari kehidupan ini. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan di mana dapat memberikan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Ki Hajar Dewantara memberikan pemikirannya tentang dasar-dasar pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Di era sekarang semua sudah berubah. Perkembangan zaman semakin pesat untuk dapat mengikuti hal tersebut dan tidak terjadi ketertinggalan, maka Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Namun, tidak semua yang baru itu baik. Jadi perlu disesuaikan terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhan dan kearifan lokal yang ada. Indonesia juga memiliki potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi, sebagai guru kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya sehingga menutupi atau menguburkan sifat-sifat jeleknya. Kodrat zaman bisa kita lakukan sebagai seorang guru, sudah seharusnya memberikan keterampilan pada anak siswa sesuai dengan zamannya, sehingga mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri sesuai dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan sikap baiknya. Dalam konteks pembelajaran sekarang, kita harus bekali siswa dengan kecakapan abad ke-21. Budi pekerti juga harus menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan sebagai guru. Guru harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi siswa-siswanya dalam mengembangkan budi pekerti. Kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti, akhlak mulia kepada anak, seperti halnya mengingatkan siswa untuk selalu berdoa, menghargai antar sesama, belajar etika dan sopan santun dengan cara guru memberikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pembelajaran di kelas, kita juga perlu memasukkan unsur permainan dalam pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan, seperti contohnya memberikan permainan tradisional sehingga tidak menghilangkan unsur kebudayaan. Sebagai seorang guru, hal terpenting yang harus dilakukan adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai kodratnya, melayani mereka dengan setulus hati, memberikan teladan ing ngarso sungtolodo, membangun semangat ing madiu mangun karso, dan memberikan dorongan tuturi handayani bagi tumbuh kembangnya anak, menuntun mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia dan bijaksana sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Ingarso sungtolodo yang berarti di depan, sehingga teladan. Dalam hal ini seorang guru harus mampu menjadi contoh bagi siswa baik sikap maupun pola pikirnya,
Anak akan melakukan apa yang dicontohkan oleh gurunya. Bila guru memberikan teladan yang baik, maka anak akan baik pula perilakunya. Ing Madyo Mangunkarso, yang artinya di tengah membangkitkan ide atau niat. Pada kondisi seperti ini, bila guru berada di antara siswanya, maka guru tersebut harus mampu memberikan inspirasi dan motivasi bagi siswanya, sehingga siswa diharapkan bisa lebih maju dalam belajar. Jika guru selalu memberikan semangat kepada siswanya, maka siswa akan lebih giat karena merasa diperhatikan dan selalu mendapat pikiran-pikiran positif dari gurunya, sehingga anak selalu memandang ke depan dan tidak terpaku pada kondisinya saat ini. Semboyan ini dapat diwujudkan dengan cara pembelajaran, diskusi, praktikum, atau pembelajaran yang membangkitkan kreativitas siswa sehingga pembelajaran tidak hanya berasal dari guru saja. Tutwuri Handayani, yang artinya di belakang memberikan motivasi atau dorongan semangat. Dengan demikian, semboyan Ki Hajar Dewantara yang ketiga ini memiliki makna bahwa seorang guru diharapkan dapat memberikan satu dorongan moral dan semangat kepada peserta didik ketika guru tersebut berada di belakang. Guru diharapkan mau memberikan kepercayaan bahwa siswa dapat melaksanakan tugasnya dengan baik secara mandiri, dan guru hanya mendorong dan menuntun tanpa terlibat secara langsung. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide berpikir kreatif, mengembangkan bakat atau minat siswa yang disebut dengan merdeka belajar. Tapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya sendiri. Seperti itulah kita sebagai pendidik, demikianlah pemikiran kritis saya tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Salam guru penggerak.